Stroke sedunia, mantan penderita stroke berjalan kaki puluhan kilometer dari gedung Sate Jakarta selama 5 hari. Aksi inilah untuk memperingati Hari Stroke Sedunia dan berikan semangat. Pemirsa, dalam rangka mengkampanyekan Hari Stroke Sedunia, Komarudin, seorang lanjut usia asal Bandung, berjalan kaki menuju Monas, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke, analisa yang berbasis pada pengalaman saya sembuh stroke. Pada bagian ini saya ingin membahas soal berapa modal kita untuk bisa sembuh stroke. Jadi modal itu ada dua, ada modal imaterial dan ada modal material. Yang dimaksud modal imaterial adalah semangat. Jadi modal awal orang untuk bisa sembuh stroke adalah semangat. Tanpa semangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Karena semangat itulah yang memacu kita untuk melakukan gerakan apa saja yang memungkinkan kita bisa sembuh. Jadi semangat itu sangat utama. Saya dulu kebetulan ketika saya di rumah sakit, saya dirawat. Yang menangani saya adalah Dr. Kotot Sumantri dari Rumah Sakit Harum. Saya ingat kata-katanya. Dia bilang, "Bapak mau sembuh?" "Iya dok," saya bilang. "Kalau gitu semangat." Gitu. Pada waktu itu saya tidak pikirkan itu kata-kata. Tetapi ketika saya pulang, saya teringat akan kata-kata itu, semangat. Kemudian saya jabarkan apa itu yang dimaksud dengan semangat. Semangat bahwa saya harus sembuh karena saya punya obsesi. Saya punya cita-cita, walaupun cita-cita itu mungkin tidak tercapai hari ini, tapi saya ketika itu punya cita-cita, maka saya harus sembuh. Karena itulah maka obsesi itu bisa mendorong kita memiliki semangat. Ada orang yang semangat karena dia ingin melihat anaknya menikah, ada yang ingin mensukseskan anak-anaknya, macam-macam yang bisa dijadikan motivasi untuk semangat. Nah, kalau sudah semangat kita dapati, maka tinggal modal materi apa yang bisa kita jadikan cara untuk bisa sembuh. Nah, pemirsa, saya tidak ingin menyombongkan diri. Berapa biaya saya sehingga saya bisa normal kembali. Saya katakan bahwa mungkin modal yang saya keluarkan untuk sembuh stroke itu adalah modal yang paling murah di dunia. Karena saya tidak banyak mengeluarkan dana-dana untuk pengobatan-pengobatan yang tidak perlu, pengobatan-pengobatan alternatif yang tidak perlu. Saya berpikir sendiri dan saya eksekusi sendiri dan kemudian baru saya konfirmasi ke dokter, katanya betul, alhamdulillah. Jadi saya melakukan apa yang saya pikirkan dan saya kerjakan. Pernah di awal-awal saya tertipu oleh pengobatan-pengobatan alternatif yang saya katakan mencari peluang bisnis dari stroke. Saya tidak cerita di mana tempatnya, tapi jelas di Jakarta. Saya mendapat informasi dari TV bahwa orang ini dapat menyembuhkan stroke. Sebuah yayasan. Saya datang ke yayasan itu, kemudian saya lihat orang antri begitu banyak. Dengan biaya pendaftaran waktu itu 200.000, itu tahun 2012. 200.000, begitu banyak orang mendaftarkan saja 200.000. Kemudian ketika keluar kita disuruh beli minyak kelapa gitu, sebesar 1 juta. Saya tidak beli, karena saya pikir tidak masuk di akal saya. Dengan hanya minum air kelapa orang bisa sembuh stroke. Dan di dalam juga ternyata cuma dioles-oles saja seperti diurut-urut gitu di belakang punggung saya.
Dan pada waktu saya sedang antri, saya lihat memang ada orang yang datang terpincang-pincang. Pas keluar dari situ, dia jalan dengan normal gitu. Jadi saya termakan oleh info hoax seperti itu, info bohong seperti itu. Tertipu sekali pada waktu itu saya. Kemudian saya juga pernah ikut terapi, dikerok kepala saya dengan sendok makan. Sakitnya luar biasa. Iga saya dikerok dengan sendok makan. Itu penipuan-penipuan seperti itu saya alami, dan beberapa yang saya juga ikuti, tapi semua adalah hoax, adalah bohong. Saya ditotok leher saya, dicekek gitu, sakit sekali, sampai saya hentikan, stop. Saya bilang, nggak usah diteruskan. Saya kasih uang, begitu selesai, dan itulah uang yang saya keluarkan. Setelah itu saya tidak mengeluarkan uang untuk pengobatan-pengobatan alternatif lagi. Saya berpegang pada pengobatan yang diberikan oleh dokter. Itu pun kemudian saya ketahui bahwa obat yang diberikan oleh dokter itu ternyata ya hanya itu saja. Obat tekanan darah tinggi, obat kolesterol. Karena saya pecah pembuluh darah, saya tidak diberikan obat pengencer darah. Tapi itu aja, kolesterol ya kan. Kemudian vitamin saraf, itu saja. Nah, ketika saya merasakan terlalu mahal beli obat itu, kemudian saya ketahui, saya merubah sendiri. Saya beli misalnya obat tekanan darah tinggi itu, yang sampai sekarang saya minum, amlodipin 5 mg tiap hari sampai saat ini. Ini saya bukan maksud untuk mempromosi amlodipin ya, memang itu yang saya minum, dan orang juga rata-rata minum itu. Itu saya minum setiap hari. Dan sampai sekarang, obat yang saya minum ya itu aja. Yang terkait stroke, nggak ada lagi. Obat kolesterol kan saya pantang makan. Mengapa saya katakan saya sangat murah? Karena saya berpikir, daripada saya makan obat, kemudian asupannya juga tidak berubah, percuma saya pikir. Saya minum obat kolesterol, tapi makanan yang mengandung kolesterol saya makan. Karena itu di awal kurang lebih 6 bulan saya pantang habis. Pantang, saya tidak makan daging merah, tidak makan jeroan, tidak makan gorengan, tidak makan kuning telur, tidak makan junk food. Yang saya makan apa yang saya makan hanya makan siomay 6 bulan itu. Mungkin setahun kali saya makan. Dan badan saya kurus dari 80 menjadi 69. Tapi kualitas darah saya ketika diperiksa bagus. Gitu. Jadi ada yang tersisa ketika itu, triglisida saya 6 bulan. Saya ingat pada waktu itu, saya berjalan jauh, kemudian karena saya ada fasilitas askes, saya berobat di Rumah Sakit Persahabatan, Rawamangun, Jakarta Timur. Ikut akupuntur saya waktu itu, karena juga gratis kan. Kemudian ketika saya datang, kata dokter perempuan yang akupuntur itu mengatakan, wah, bapak ini kepucat sekali mukanya. Bapak saya rekomendasi untuk cek laboratorium ya katanya. Ya, saya ikutin aja ya, oke lah nggak apa-apa. Nah baru pertama kali itulah sepanjang umur saya cek darah di laboratorium. Di situ saya lihat indikator-indikatornya. Ternyata kolesterol saya normal. Ya memang saya kan berjuang untuk pantang makan segala macam itu. Tapi ada triglisida saya tinggi, kalau nggak salah 238 pada waktu itu. Dan memang ada hal yang saya tidak bisa paham waktu itu. Saya pernah satu kejadian, kepala saya sakit sekali. Kepala saya sakit sekali, kemudian saya ke dokter. Kemudian kebetulan dokter yang biasa nangani saya, Dr. Gotot, tidak ada waktu itu. Karena bukan waktu jadwal dia. Karena sakit kepala saya itu bukan waktu jadwal dia. Saya diberikan obat tanpa
apalagi tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada saya diberikan obat rasa nyeri. Malam harinya muka saya bengkak-bengkak. Waduh, saya bilang alergi obat, saya rupanya alergi obat antibiotik. Akhirnya saya ke rumah sakit Persahabatan, saya disuntik anti alergi, kemudian sembuh. Nah, setelah saya diperiksa lab itulah saya tahu 238. Oh, jangan-jangan ini penyebab ini nih. Kepala saya sering sakit. Akhirnya saya datang ke apotek yang memang juga gratis. Tapi kata orang apotek, Pak ini terlalu tinggi Pak katanya. Nggak bisa gratis ini harus ada biaya tambahan. Oke, nggak masalah. Saya tambahkan. Saya minum tuh obat reglisida turun. Saya cari informasi kemana-mana waktu itu. Apa sih triglisida, makan apa sih yang menyebabkan triglisida itu? Sulit saya dapat informasi. Ada yang katanya dari kuning telur, ada yang katanya dari nasi. Sampai akhirnya pada satu saat saya datang ke toko buku Gramedia di Matraman, Jakarta Timur. Di situ saya mendapatkan buku tentang kolesterol. Saya baru tahu di situ bahwa penyebab triglisida itu adalah dari makanan yang berbahan dasar terigu. Nah, dari situlah saya mulai pantang makan roti, makan kue-kue. Padahal sebelumnya saya mendapat info jangan makan nasi, makan roti aja. Wah, itu saya konsumsi tiap hari roti, kue, ya kan. Tapi ternyata itu yang menyebabkan triglisida tinggi. Nah, sejak saat itu saya pantang. Jadi ya murah sekali saya. Saya makan dengan ikan kembung makan, dengan tempe, tahu, sayur. Tapi saya disiplin kalau soal buah. Saya setiap hari pada waktu itu dan sampai sekarang saya minum buah. Kadang apel dicampur apa gitu. Alpukat, sampai sekarang saya minum alpukat. Sepanjang hari, kalau tidak ada halangan, saya pasti minum alpukat karena saya punya langganan tukang jus buah, alpukat. Kadang tidak pakai es, sekarang ini kadang pakai es, kadang tidak pakai gula, kadang juga pakai gula, tergantung keadaan saja. Tapi saya rutin sampai sekarang minum jus alpukat. Jadi saya katakan kepada pemirsa bahwa yang saya alami adalah modal untuk sembuh stroke itu sangat murah sekali. Tidak seperti yang saya dengar, ada kenalan saya, dia stroke kemudian dibawa sampai ke Bali sana dengan biaya sangat mahal dan mencari pengobatan di mana sangat mahal. Kalau saya tidak, modal saya adalah jalan kaki dan pantang makanan-makanan yang mengandung kolesterol, termasuk triglisida itu. Baru setelah normal saya makan, tapi saya makan pun tidak berlebihan. Makan asal makan dan tidak berlebihan. Saya katakan sekali lagi bahwa jangan percaya kepada omongan orang ketika kita sedang dalam problem pasca stroke yang mengatakan bahwa makan saja daging, jangan banyak-banyak. Yang penting jangan banyak-banyak. Itu salah. Sebaiknya jangan dimakan dulu. Tidak mati tidak makan daging. Tidak mati tidak makan telur kuning. Tidak mati tidak makan kuning telur. Tidak mati tidak makan jeroan. Tidak mati tidak makan gorengan. Jadi banyak alternatif, ada tempe, ada tahu, ada sayur. Dan memang nanti badan kita kurus, nggak apa-apa. Itu kualitas darah kita makin bagus. Nah, begitu ya sahabat, para pemirsa, bahwa saya katakan bahwa berdasarkan pengalaman saya menyembuhkan stroke dengan modal yang sangat minim, yaitu semangat. Karena saya punya cita-cita, punya obsesi. Karena itu sampai sekarang saya masih beraktivitas. Saya masih umur saya di 69 ini,
saya masih menjadi tenaga ahli di salah satu perusahaan daerah di Bekasi. Kemudian saya menjadi YouTuber, hobi saya menulis masih begitu. Jadi ada obsesi hobi yang membuat semangat. Ketika saya pertama kali stroke, saya punya semangat seperti itu. Jadi saya harapkan pemirsa juga punya semangat. Semangatnya begini, kalau saya nanti sembuh stroke, saya akan begini. Gitu. Jadi ada tujuan. Kalau kita nggak ada tujuan, payah kita. Dan kemudian modal berikutnya adalah pantang makanan yang mengandung lemak jenuh. Pantang, jangan mengikuti nasihat-nasihat orang yang nggak betul. Kemudian berjalan kaki, latih tangan. Ya, jadi latih tangan itu. Jadi 6 bulan pertama, 3 bulan, saya katakan, 3 bulan itu adalah 3 bulan dan 6 bulan itu adalah periode emas. 3 bulan target 3 bulan ketika kita kena stroke, kita harus berjuang untuk mandiri. Berjuang untuk mandiri, jangan mau disuapin, ya kan? Memang sayang keluarga sama kita, tapi kita yang harus bertanggung jawab terhadap diri kita, bukan keluarga. Jangan mau disuapin, kan tangan kiri kita lumpuh, kan tangan kanan kita bisa jalan. Jadi jangan manja. Insya Allah kesembuhan akan di depan mata. Saya kira saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.